Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam Abi Amirullah SPDI. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Kami dari kelompok 3 kelas 9B yang beranggotakan Muhammad Al-Badawi Muslim, Muhammad Baldi Farisat Wika Rizki, Muhammad Fatir Sani, Muhammad Hisham Diyaul Haq, Nabila Kartika Sari, Najla Rafifah Munisa Birah, dan Nauli Nuraina Sution. Adapun materi yang kami sampaikan, pertama, Kerajaan Perlak, kedua, Kerajaan Samudra Pasai, ketiga, Kerajaan Malaka, keempat, Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak. Perak merupakan wilayah yang berada di Aceh Timur yang banyak ditumbuhi oleh kayu. Kata Perlak berasal dari kata Peurulak. Wilayah ini banyak dikunjungi oleh orang luar dengan tujuan membeli kayu tersebut sebagai suatu pelabuhan perniagaan yang maju dan aman di abad ke-8 Masehi. Perlak menjadi tempat singgah kapal dari Arab dan Persia. Sering berjalannya waktu, maka terbentuk dan berkembanglah masyarakat Islam yang didominasi oleh perkawinan antar saudara muslim dengan perempuan negeri. Sejarah berdirinya Kerajaan Perlak. Pernikahan ini menimbulkan lahirnya keturunan muslim dari percampuran daerah Arab, Persia dengan para putri Perlak. Kerajaan Islam Perlak di Sumatera berdiri pada hari Selasa 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi dengan raja pertamanya Syed Maulana Abdul Aziz Shah atau peranakan Arab Quraisy dengan para putri Perlak atau yang terkenal dengan gelar Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Ketika itu ibu kota kerajaan langsung berubah dari Bandar Perlak menjadi Bandar Khalifah. Mengapa diganti? Karena untuk mengenang jasa nahkoda khalifah yang sudah membudidayakan Islam kepada masyarakat Asia Tenggara yang dimulai dari Perlak. Sultan yang memimpin kerajaan Perlak yaitu Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Rahim Shah, Sultan Alauddin Syed Maulana Abbas Shah. Masa pemerintahan ketiga sultan di atas tersebut, pemerintahan dinasti Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Di masa pemerintahan beliau atau aliran Syiah, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai berkembang dalam masyarakat dan hal ini tidak disukai oleh Syiah. Di akhir pemerintahan sultan ketiga terjadi perang saudara antara golongan tersebut dan menyebabkan kematian sultan sehingga 2 tahun tidak ada sultan. Pada tahun 302 sampai 305 Hijriah atau 915 sampai 918 Masehi, Syed Maulana Ali Mugayasa menjadi sultan sekitar 3 tahun. Di akhir masa pemerintahannya terjadi lagi pergolakan antara dua golongan. Kemenangan ada pada pihak Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga sultan yang diangkat untuk pemerintah Perlak diambil dari golongannya yaitu dari keturunan Meurah Perlak asli atau Syahir Nui. Adapun urusan sultan yang memerintah adalah Sultan Mahdum Alauddin Malik Abdul Qadir Shah Johan Berdaulat, Sultan Mahdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah Johan Berdaulat, Sultan Mahdum Alauddin Abdul Malik Shah Johan Berdaulat. Di akhir pemerintahan Sultan Abdul Malik atau Sultan ketiga, terjadi lagi peperangan antara kedua aliran selama 4 tahun yang diakhiri dengan perdamaian dengan membagi wilayah kerajaan menjadi 2, Perlak Perdalaman untuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Perlak Pesisir bagi golongan Syiah. Sultan Mahdum Alauddin Malik Abdul Aziz Shah Johan Berdaulat, beliau merupakan sultan terakhir dari sultan kerajaan Perlak. Setelah sultan mangkat, kerajaan Perlak disatukan dengan kerajaan Samudra Pasai pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir putra Al-Malik As-Saleh. Kerajaan Malaka. Berdasarkan sejarah Melayu, Parameswara merupakan keturunan dari Sang Nila Utama, anak Sang Sapurba. Dari Palembang yang dinikahkan dengan Sri Beni Putri Permaisuri Iskandar Syah Ratu Bintan yang hijrah ke Tumasik dan diangkat sebagai raja dengan gelar Tribuana. Di masa kekuasaan Parameswara, datang serangan dari Majapahit yang menyebabkan raja melarikan diri ke Semenanjung Melayu, Trengganu. Hidup di sana sekaligus mendirikan kerajaan Malaka sekitar tahun 1400 Masehi dan sesudah masuk Islam mempunyai gelar Megat Iskandar Syah dan meninggal tahun 1424 Masehi.
Penggantinya adalah Sultan Muhammad Syah 1414 sampai 1444 Masehi, kemudian Sultan Mahmud 1511 Masehi, dan ketika itu Malaka roboh ke tangan Portugis. Akhirnya beliau mengungsi ke Pahang lalu tinggal di muara Pulau Bintan. Dari sini beliau terus berusaha melakukan serangan ke Malaka tetapi selalu gagal. Pada Oktober 1512 terjadi serangan terhadap Bintan oleh Portugis yang dipimpin oleh Albuquerque. Pertahanan Bintan terlalu kuat dan Albuquerque mengalami kekalahan. Portugis 1523 dipimpin oleh Henriques dan tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Keduanya melakukan penyerangan dan mengalami kekalahan. Pada tahun 1525, Bintan berhasil dikuasai Portugis setelah bersekutu dengan Lingga dan Sultan Mahmud mengungsi ke Johor. Meskipun Sultan Mahmud selalu berusaha untuk bisa merebut Malaka kembali dari tangan Portugis, namun sampai ajal yang tiba, usahanya tidak pernah berhasil karena usaha putranya Kerajaan Melayu sukses dilanjutkan dan berpusat di Johor. Sebagai Sultan Johor, pertama ia memakai gelar Sultan Alauddin Riayat Shah II 1528 sampai 1564 Masehi. Pada masa pemerintah Sultan Ibrahim 1677 sampai 1685 Masehi, pusat kerajaan dipindahkan ke Bintan, tepatnya pada tahun 1678 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu atau yang kemudian menggunakan gelar berbahasa Arab Malikul Saleh sekitar tahun 1267. Kerajaan ini dikunjungi oleh Ibnu Battuta dan Marco Polo. Puncak kejayaan Kesultanan Samudra Pasai ini berada pada masa Sultan ketiga Samudra Pasai, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa Sultan ini, Samudra Pasai dikunjungi oleh penjajah dan musafir Maroko yang bernama Ibnu Battuta. Menurut Ibnu Battuta, Sultan ini adalah seorang yang sangat taat beragama Islam dan memeluk mazhab Syafi'i. Pada masa pemerintahan Sultan ini, Pasai menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menggunakan koin emas sebagai mata uangnya. Banyak saudagar dari Arab, India, Iran, dan Cina yang berdagang di Pasai. Banyak saudagar ini yang beragama Islam dan mereka selain berdagang juga menyebarkan ajaran Islam di Pasai. Pada masa Sultan ini pula, Kerajaan Perak yang merupakan tetangga Pasai masuk menjadi wilayah Kesultanan Samudra Pasai. Masa kejayaan ini berakhir ketika masa kekuasaan Sultan berikutnya, Kesultanan Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit. Pasai ditaklukkan dan menjadi salah satu wilayah Majapahit. Kerajaan ini jatuh setelah diserang Portugis pada tahun 1521. Wilayahnya kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh. 4. Kerajaan Aceh Darussalam pada akhir abad ke-15 arus perjalanan barat ke timur sangat ramai. Khususnya penjajahan barat Kristen terhadap timur Islam. Keinginan untuk mendapatkan harga yang banyak melalui cara yang haram telah memicu orang Eropa berlomba-lomba ke dunia bagian timur. Di antara bangsa Eropa, Kristen saat itu yang sangat berambisi terhadap tanah jajahan yaitu Portugis. Setelah mereka merampok gua di India, selanjutnya mengincar Malaka, sehingga Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sesudah Malaka jatuh ke tangan Portugis, lalu Portugis mengatur rencana tahap demi tahap. Langkah yang diambil yaitu mengirim kaki tangannya ke daerah pesisir utara Sumatera untuk memicu kekacauan dan perpecahan sehingga diharapkan bisa memicu perang saudara. Langkah kedua yaitu Portugis melakukan tahap selanjutnya yaitu memaksa raja yang sudah menyerah untuk mendatangani kontrak pemerintah hak monopoli dagang. Sejarah lahirnya kerajaan Aceh Darussalam Portugis telah bisa memaksa nafsu penjajahannya kepada para raja seperti kerajaan Islam Jaya, Samudra Pasai, dan kerajaan Islam Pidir. Hal itu terjadi menjelang akhir abad 15 dan awal abad 16.
Di saat itulah muncul seorang tokoh yang berusaha mempersatukan 6 kerajaan, yaitu Pidie, Indra, Purba, Samudra Pasai, Perlak, Taniang, dan Indrajaya. Pada 1514, Ali Mugayat Shah dilantik sebagai Sultan 1514 sampai 1530 Masehi dengan nama Kerajaan Aceh Darussalam. Wilayahnya meliputi Aru sampai Pancu di pantai wilayah utara dan Jaya sampai ke Barus di pantai barat dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Beliau selalu menetapkan satu tekad untuk mengusir Portugis dari Sumatera Utara. Terjadi beberapa pertempuran dengan Portugis 1521, 1526, 1528, dan 1542 Masehi. Tentara Portugis berhasil menghancuri melalui beberapa pertempuran di berbagai medan. Sultan Ali Mugayat meninggal pada hari Selasa tanggal 12 Zulhijjah 936 Hijriah atau 7 Agustus 1530 Masehi. Setelah berhasil membangun pondasi kuat untuk salah satu kerajaan Islam di Sumatera ini, selain itu beliau juga menciptakan bendera kerajaan yang bernama Alam Zulfikar, bendera cap pedang berwarna merah dan darah dengan pedang putih. Aceh Darussalam mengalami zaman gemilang pada kepemimpinan Sultan Ali Mugayat Shah, Sultan Alaidin Irayat Shah II, Sultan Iskandar Muda Dharmawangsa Perkasa Alam Shah, dan Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiaduddin Johan. Namun setelah itu masa suram terus menyelimuti terus-menerus. Kerajaan ini menjadikan Islam pernah memerintah dengan raja terakhir adalah Sultan Alaidin Muhammad Daud Shah 1870 sampai 1904 Masehi. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.